Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. LSM Kaki melakukan audiensi bersama dengan Pokja Balai Besar Jalan Nasional Wilayah 11 mempertanyakan adanya dugaan kecurangan dalam penunjukan pemenang paket kegiatan Jalan Nasional oleh Pokja Balai Besar Jalan Nasional Wilayah 11. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Komite Anti Korupsi Kaki Kalimantan Selatan mengendus adanya dugaan kecurangan dalam penunjukan pemenang paket kegiatan Jalan Nasional oleh Pokja Balai Besar Jalan Nasional Wilayah 11. Atas dasar itulah LSM Kaki yang kerap menyampaikan aksi DKPK dan Kementerian PU Jakarta ini melakukan audiensi bersama dengan Pokja Balai Besar Jalan Nasional Wilayah 11. Ketua LSM Kaki H.A. Husaini dalam audiensi ini mempertanyakan sejauh mana pembuktian atau kualifikasi sehingga pihak penyedia yang tidak sesuai dari segi sarana dan prasarana bisa memenangkan paket tersebut. Jadi kita kehadiran ke balai ini kita melakukan audiensi check and balance bagaimana good governance itu, pemerintahan yang bersih itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa peningkatan infrastruktur ini hulunya itu kan pemilihan penyedia. Ada paket di batas kota, Trisakti, Lianggang dan Rantau itu dimenangkan oleh salah satu penyedia yang berasal dari luar daerah. Nah, dalam peningkatan infrastruktur ada syarat-syarat baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi yang ada syarat-syarat khusus adanya aspal maximum plan AMP. Bagaimanapun AMP itu sangat berguna, makanya itu ada di dalam dokumen lelang. Terkait dengan pemenang di paket tersebut, PT Berkat Rahmat, bahwa ada dugaan bahwa paket tersebut mereka secara sarana prasarana AMP-nya patut dipertanyakan. Oleh karena aktivis yang sudah menasional ini tak habis pikir bagaimana paket mega proyek yang menelan biaya puluhan miliar ini dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi standar, khususnya dari sarana dan prasarana dan berasal dari luar Kalimantan. Rijal Apandi, Banjar TV. Sementara itu, karena tak ada kata sepakat dengan PPK, pemenang tersebut akan dievaluasi. Mengingat belum bersifat final, Pokja dan tim juga akan berkonsultasi dengan Kementerian PUPR sambil menunggu surat rekomendasi dari pusat atas persoalan tersebut. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, Diki Rinaldi, beserta Pokja dan tim mengapresiasi apa yang disampaikan LSM Kaki. Diki menambahkan Pokja ini masih baru karena sebelumnya Pokja tersebut merupakan satu kesatuan dengan Balai Besar. Ketika adanya OTT yang telah dilakukan KPK terhadap proyek di Kementerian PU, sehingga Menteri PUPR membentuk Pokja yang terpisah dengan Satker. Terkait dengan dugaan proyek yang dimenangkan oleh penyedia yang tidak memenuhi syarat, Diki menyatakan pihaknya di Pokja bekerja dalam tim dan bersifat independen. Artinya dalam syarat dokumen lelang harus ada ketersediaan AMP, ini bisa dilakukan dengan milik sendiri, berafiliasi dengan pihak lain, atau dengan cara sewa-menyewa. Tentu jika mereka bisa membuktikan syarat tersebut, pihaknya tidak bisa menolak. Selain itu, dalam paket tersebut, pihak mereka melakukan penawaran lebih rendah dan telah melakukan sewa peralatan di Surabaya. Namun demikian, walaupun paket tersebut telah ditentukan pemenangnya oleh Pokja, karena tak ada kata sepakat dengan PPK, sehingga pemenang tersebut akan dievaluasi karena belum final. Pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian PUPR sambil menunggu surat rekomendasi dari pusat atas persoalan tersebut. Dengan adanya audiensi ini menjadi kontrol sosial dalam mengawasi pekerjaan pemerintah sesuai koridor yang ditentukan, sehingga proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan pelaksanaan penyediaan jasa yang bisa diandalkan. Ini adalah bentuk kontrol sosial, Pak. Kontrol sosial masyarakat
dalam mengawasi kami pemerintahan ya, agar kami sendiri dalam menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan koridor-koridor yang ditentukan, Pak. Jadi saya juga apresiasi teman-teman ini datang melakukan audiensi sehingga kami mempunyai kesempatan ini untuk menjelaskan tugas dan fungsi instansi kami. Kebetulan BP2JK ini adalah instansi yang relatif baru berusia 1 tahun kan. Dan ini juga proses kami dibentuk ini adalah amanat dari Pak Menteri langsung, sekaligus ini menjadi bagian dari strategi nasionalnya KPK untuk membenahi proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kami berada di hulunya, Pak, di paling awalnya ini. Jadi harapannya ke depan Pak Menteri ini ketika proses pengadaan barang dan jasa di hulunya ini sudah relatif berjalan dengan baik sesuai dengan aturan kan, tanpa ada pengaturan dalam tanda kutip gitu. Mudah-mudahan nanti di dalam pelaksanaannya juga akan menghasilkan penyedia jasa yang benar-benar bisa diandalkan gitu, Pak. Rizal Afandi, Banjar TV.